Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kalimatus Sholihah dengan NIM T 2017-8015. Saya dari Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penciptaan manusia baik dalam perspektif sains maupun perspektif Al-Quran dan hadis menggunakan mind mapping. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penciptaan manusia, baik dalam penciptaan manusia dalam pandangan sains maupun penciptaan manusia dalam pandangan sains dan Al-Quran. Yang pertama, penciptaan manusia dalam pandangan sains ini dibagi dalam dua versi. Yang pertama, teori abiogenesis, dan yang kedua, teori evolusi. Yang kedua yaitu penciptaan manusia dalam pandangan sains dan Al-Quran dibagi menjadi 4 versi. Yang pertama, proses kejadian manusia pertama atau yang kita biasa kenal dengan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, proses kejadian manusia kedua atau Siti Hawa. Yang ketiga yaitu proses kejadian manusia ketiga yaitu Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang keempat, proses kejadian manusia keempat yaitu semua keturunan Adam dan Hawa termasuk kita, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Proses penciptaan manusia dalam pandangan sains dan Al-Quran. Nah, penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada 3 misi yang diemban oleh manusia, yaitu yang pertama, misi untuk beribadah dengan dalil Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Misi yang kedua yaitu sebagai khalifah dengan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, dan misi yang operasional untuk memakmurkan bumi yaitu dengan dalil Quran surah Hud ayat 61. Nah, secara harfiah kata khalifah berarti wakil atau pengganti. Dengan demikian, misi utama manusia di muka bumi ini yaitu sebagai wakil Allah. Selain mengemban tugas dan fungsi yang jelas, manusia juga satu-satunya makhluk yang pada saat dilahirkan telah sadar akan adanya Tuhan. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Shadaqallahul adzim. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Tuhan, yang merupakan suatu bentuk perilaku yang tulus untuk menghormati Tuhan. Penciptaan manusia dalam pandangan sains ada 2 versi. Yang pertama, teori abiogenesis dan teori evolusi. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Nah, teori pertama yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dapat dikenali dari Aristoteles. Nah, ini merupakan sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, yang disebut dengan teori abiogenesis atau generatio spontanea. Menurut teori ini, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Namun, teori ini diragui oleh Lazardo Spallanzani, Francisco Redi, dan Louis Pasteur. Mereka berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dari materi yang mati. Kemudian muncullah teori biogenesis. Yang kedua yaitu teori evolusi. Nah, teori evolusi ini dikemukakan oleh
Charles Darwin. Nah, menurutnya manusia berasal dari monyet yang berevolusi dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi manusia purba, dan manusia purba tersebut berevolusi lagi menjadi manusia modern seperti kita. Sedangkan penciptaan manusia dalam pandangan sains dan Al-Quran, nah mari kita bahas. Penciptaan manusia dalam pandangan Al-Quran ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, tahapan primordial dan tahapan biologi. Pada tahap pertama yang disebut dengan tahap primordial ini, manusia pertama adalah Adam alaihi salam yang diciptakan dari altin atau tanah, at-turab atau tanah debu, dan min sol atau tanah liat, min hamamim masnun atau tanah lumpur hitam yang busuk, yang kemudian dibentuk oleh Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri atau manusia tersebut, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 2, Al-Hijj ayat 28, 29, Al-Mu'minun ayat ke-12, Al-Rum ayat 20, dan Ar-Rahman ayat keempat. Kemudian tahapan yang kedua yang kita disebut dengan tahapan biologi. Nah, pada tahapan biologi ini, penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains dan empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani, atau yang disebut dengan nutfah dalam Al-Quran, yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah ini dijadikan darah beku atau yang disebut dengan alaqah yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal darah atau mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkanlah ruh, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Proses kejadian manusia pertama atau Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Nah, hal tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya Quran Surah As-Sajdah ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Di samping itu, Allah juga menjelaskan secara rinci tentang penciptaan manusia pertama dalam Quran Surah Al-Hijj ayat 28 dan 29. Proses kejadian manusia kedua atau Siti Hawa. Nah, pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia, Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup atau istri. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya dalam surah Yasin ayat ke-36. Nah, selain dalam dalil Al-Quran, ada juga dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dijelaskan bahwa maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tidak langsung hubungan manusia laki-laki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Dengan perkawinan itu, maka akan lahirlah keturunan yang akan meneruskan generasinya.
Proses kejadian manusia ketiga yaitu Nabi Isa alaihi salam yang diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik secara hukum maupun secara biologis. Nah, hal tersebut sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 19-22 dan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 59 tentang penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang pertama, ia atau Jibril sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Kemudian Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Kemudian Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kemudian Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Yang terakhir yaitu proses kejadian manusia keempat, yaitu semua keturunan Adam dan Hawa. Nah, dalam proses ini di samping dapat ditinjau menurut Al-Quran dan Al-Hadis, dapat pula ditinjau secara medis. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama yaitu sperma atau sulalah dan sel telur. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Yang kedua yaitu rahim, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Kemudian saripati itu kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Nah, dalam istilah biologi disebut dengan uterus adalah tempat bagi embrio dan janin untuk tumbuh dan berkembang. Rahim oleh Al-Quran disebut sebagai tempat yang aman. Yang ketiga yaitu pembentukan alakoh. Alakoh merupakan bentuk praembrionik yang terjadi setelah pencampuran sperma dan ovarium. Nah, pembentukan alakoh ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Dan yang keempat yaitu pembentukan mudghah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat ke-5. Nah, segumpal daging pada ayat tersebut dibahasakan dengan mudghah.